Bayi kecil, jangan terlalu cepat bahagia. Sanling telah melihat monster yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya, jadi dia tidak terlalu memperhatikan Chen Qingyuan di depannya. Ayo, biar aku yang mengerjakan tesnya. Chen Qingyuan tidak sabar lagi. Memanggil. Seberkas cahaya merah darah datang dari langit, menembus tengah alis Chen Qingyuan, dan mulai memeriksa bakatnya secara mendalam. Ketika secercah kesadaran dari roh gunung mengintip ke fondasi Chen Qingyuan, istana kuno mulai berguncang, dan bahkan seluruh puncak yang terisolasi bergetar samar. Di luar, di puncak-puncak yang menyendiri terdapat anak tangga batu menuju surga. Ratusan orang memasuki situs warisan ini dan memulai perjalanan pendakian gunung. Bagaimana Anda menjawab? Siapa yang memicu larangan tersebut? Hukum di dalam reruntuhan tiba-tiba menjadi tidak stabil, berhati-hatilah. Tiba-tiba gunung berguncang dan batu-batu berjatuhan, semua orang terkejut hingga raut wajah mereka berubah dan mereka merasa ada sesuatu yang salah. Ada peraturan khusus di gunung, dan teknik udara tidak diperbolehkan. Batu-batu yang berjatuhan itu memiliki kekuatan yang luar biasa, dan semua orang takut menahannya, jadi mereka bergegas menghindar. Beberapa orang kurang beruntung dan secara tidak sengaja tertimpa batu-batu yang berjatuhan, aura pelindung mereka hancur, membuat mereka menyemburkan darah dan menderita luka-luka. Korban yang terluka tidak berani melanjutkan pendakian. Ia mengumpulkan tenaga dan buru-buru mundur menuruni gunung, mencari tempat aman untuk memulihkan diri. Ia selalu waspada terhadap setiap gerakan di sekitarnya, takut disergap. Sementara itu, gunung, lantai 9 istana kuno. Ini, dengan izin Chen Qingyuan, roh gunung menyelidiki kualifikasi fisiknya. Sekali melihat ke bawah, dan saya merasa ngeri. Dunia Dantian, lautan reinkarnasi. Permukaannya diselimuti lapisan cahaya hijau muda, terjalin dengan hukum kekacauan, dan seberkas aura terlarang muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Roh gunung mencoba memata-matai dengan kesadaran spiritualnya, tetapi langsung dipenjara. Untungnya, roh gunung tidak mempunyai niat buruk terhadap Chen Qingyuan, jika tidak, kesadaran spiritual ini akan terhapus oleh cahaya hijau dan akan menyebabkan kerusakan pada tubuhnya. Kekuatan cahaya hijau berasal dari gelang giok, menutupi jejak terlarang laut reinkarnasi, mencegahnya terdeteksi oleh dao besar dan dilihat oleh para penguasa dunia. Karena Chen Qingyuan mengambil inisiatif untuk menerima ujian, roh gunung mampu mengamatinya. Apa yang tidak pernah diduga Sanling adalah bahwa satu tatapan saja hampir mengakibatkan bencana. Saat itu, jiwa gunung terasa bagai daun kering di lautan luas, hanyut terbawa ombak, tak tahu arah. Ombak sekecil apapun mampu menelannya, memerangkapnya selamanya di ujung lautan es yang dalam. Para jenius yang saya lihat di masa lalu, tidak peduli seberapa berbakatnya mereka, tidak sebaik setetes air laut di sini. Bahkan sang tuan pun tak memenuhi syarat. Warisan guru, apakah benar-benar layak untuk orang ini? Tiba-tiba pikiran ini terlintas di benak Sanling, dan untuk pertama kalinya ia mulai mempertanyakan tinggi badan gurunya. Meskipun tubuh roh gunung itu adalah senjata semi-kaisar dan telah mengalami banyak badai, ia belum menyentuh tingkat tabu. Dengan penglihatannya, ia tidak dapat melihat sumber bakat Chen Qingyuan, tetapi ia dapat menebak sedikit, yang sangat mengejutkan. Setelah beberapa saat, kesadaran spiritual Sanling tidak lagi terpenjara dan ditarik tanpa ragu-ragu. Jiwanya kembali ke tubuhnya, tetapi kecerdasannya sedikit tidak stabil dan dia masih merasa takut. Senior, belum mulai ya. Chen Qingyuan menunggu sebentar dan mendapati bahwa Sanling belum mengizinkannya mengikuti ujian, jadi dia mengajukan pertanyaan. Bulan darah di puncak bergetar pelan, bagaikan hati roh gunung, gelisah dan tak mampu tenang. Kamu, bulan darah bergetar, dan suaranya bercampur dengan sedikit kejutan dan ketakutan, siapa kamu? Junior Li, Chen Qingyuan. Awalnya saya ingin mengatakan, Lingxi, tetapi segera mengubahnya. Dengan kemampuan roh gunung, ia pasti dapat merasakan apakah Chen Qingyuan berbohong. Chen Qingyuan, Sanling mengulanginya berkali-kali dalam hati, namun tak ada jejaknya dalam ingatannya. Tabu laut samsara tertanam kuat di hati jiwa gunung dan tidak dapat dihapus. Sejujurnya, tidak ada penerus yang lebih baik di dunia selain Chen Qingyuan. Namun, warisan tuan tidak berpengaruh pada Chen Qingyuan, dan bahkan tidak dapat membantu sama sekali, jadi itu tidak pantas. Senior, lantai 9 kuil kuno itu luar biasa sunyi, dan Chen Qingyuan memanggil dengan suara lembut. Kamu tidak perlu mengikuti tes. Sanling dengan paksa menekan rasa takut di hatinya, menjawab dengan serius, dan berbicara dengan sedikit rasa hormat, tidak berani memperlakukan Chen Qingyuan sebagai anak kecil. Kenapa? Apa aku terlalu baik untuk menjadi penerima warisan? Chen Qingyuan berkata tanpa malu-malu. Petik 2. Sanling tertegun sejenak, tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya saat itu. Mendengar bualan Chen Qingyuan, ia merasa tak nyaman, kau memang sangat baik, tetapi kau tidak cocok untuk warisan tuan. Apa maksudmu, senior? Ekspresi Chen Qingyuan sedikit berubah, dan senyumnya membeku. Ia memahami makna tersembunyi itu, seolah-olah ia melihat sumber daya yang tak terhitung jumlahnya menjauh darinya. Kalian punya jalan lain untuk diikuti, yang sama sekali berbeda dari jalan guru.
Karena itu, kalian tidak perlu mengikuti ujian, dan pergilah. Sanling tidak bertele-tele dan berbicara langsung. Jangan, kata Chen Qingyuan cemas, beri aku kesempatan. Ini bukan salahmu, hanya saja aku tidak bernasib seperti itu. Jika itu orang lain, roh gunung pasti sudah menjatuhkan hukum dan langsung mengusir mereka. Namun, orang di depannya adalah Chen Qingyuan, dan dia tidak bisa menyinggung perasaannya, jadi dia berbicara dengan sabar. Waktu pertama kali datang ke sini, kakak kelasku tidak bilang begitu. Mereka bilang itu takdir. Chen Qingyuan tidak terlalu tertarik dengan warisan itu, tetapi dia memikirkan kekayaan keluarga yang ditinggalkan oleh Kaisar Kuasi Tongyang, dan dia bertekad untuk memperjuangkannya. Ini, roh gunung itu mengatakan apa yang dimaksud dengan takdir, dan merenung, kau berbakat dan jauh lebih unggul daripada yang lain. Mengapa kau repot-repot mencari jalan sang guru? Faktanya, Sanling sangat puas dengan Chen Qingyuan, dan dia layak mendapatkan warisan Kaisar Kuasi Tongyang. Jika bakat Chen Qingyuan sedikit lebih buruk, Sanling akan setuju. Bakatnya begitu tinggi sehingga roh gunung pun kagum padanya. Untuk pertama kalinya, ia berpikir bahwa gurunya tak layak. Karena aku di sini, ini sudah takdir, kata Chen Qingyuan serius, aku bersedia mewarisi wasiat pendahulu dan meneruskan warisannya. Kata-kata ini sangat menyentuh hati Sanling. Anak ini sungguh berambisi, namun sayang bakatnya sangat langka, sukar dicari di zaman, dan jalan Tuhan tidak cocok untuknya. Meskipun ada hubungannya, namun sebenarnya tidak ada hubungannya. Sanling mendesah pelan, tetapi tetap tidak mengangguk setuju. Apakah saya benar-benar harus merindukan harta karun Kaisar Semu? Chen Qingyuan merasa sangat cemas, berbagai pikiran berkelebat di benaknya, bertanya-tanya bagaimana cara menyelamatkan situasi. Sanling tidak bermaksud berdiskusi dengan Chen Qingyuan dan memutuskan untuk mengusirnya dari kuil. Tiba-tiba, Chen Qingyuan teringat seseorang, matanya berbinar, dan dia cepat-cepat berkata, tunggu. Ada lagi yang ingin dikatakan. Mengingat bakat Chen Qingyuan yang tak tertandingi, Sanling berhenti sementara. Aku tahu seseorang yang benar-benar cocok untuk mewarisi warisan master pendahulu. Tatapan mata Chen Qingyuan tegas dan nadanya tulus, tanpa kepalsuan. Oh, kemampuan macam apa yang dimiliki orang yang kamu bicarakan? Sanling dapat merasakan bahwa Chen Qingyuan tidak berbohong dan apa yang dikatakannya berasal dari hatinya. Dua jiwa dalam satu tubuh, yang berspesialisasi dalam yin dan yang. Chen Qingyuan teringat orang itu dan mulai menjelaskan, bertahun-tahun yang lalu, saya pernah bertarung dengan orang itu, dan hasilnya tidak meyakinkan. Bertarung denganmu akan menghasilkan hasil yang seimbang. Apa kau serius? Mendengar ini, roh gunung sangat gembira dan curiga bahwa Chen Qingyuan sedang menipunya. Ia diam-diam menggunakan teknik rahasianya agar tidak menyadari kebohongan Chen Qingyuan, dan ia pun merasa penuh harapan. Di mata para roh gunung, bakat Chen Qingyuan tidak tertandingi sepanjang masa, dan dia benar-benar tak terkalahkan di alam yang sama. Chen Qingyuan justru berkata bahwa ada seseorang yang mampu melawannya secara seri, yang sudah cukup memperlihatkan bakat dan kekuatan orang tersebut. Itu benar sekali. Chen Qingyuan mengangguk dan berkata, sama sekali tidak ada kebohongan. Selama pertempuran itu, seberapa besar perbedaan dalam kultivasimu? Sanling bertanya secara rinci. Tidak terlalu besar. Kemudian, Chen Qingyuan menceritakan rincian pertempuran itu. Beberapa detail sedikit disembunyikan, misalnya, fondasi Chen Qingyuan saat itu bukanlah Laut Samsara, tetapi 3 ramuan emas suci. 2 jiwa dalam satu tubuh, seorang penjahat sejak lahir. Yang paling mengerikan adalah si penjahat itu bisa mengendalikan kekuatan 2 jiwa, satu mengolah yang dan yang lainnya mengolah yin. Jika ia bisa mewarisi warisan Kaisar Kuasi Tongyang, prestasinya di masa depan pasti akan luar biasa. Temanku, siapa nama orang itu? Setelah promosi Chen Qingyuan, Sanling benar-benar tersentuh. Iblis seperti ini benar-benar kandidat sempurna untuk mewarisi warisan sang penguasa, tak ada tandingannya. Jiang Liu Bai, orang ini adalah penjahat paling kuat di negara kekaisaran, murid langsung dari penguasa alam Kunlun, dan kekuatannya sangat mengerikan. Saya masih ingat kontroversi besar yang terjadi setelah pesta 100 Meridian. Untuk menghindari perang dahsyat antara individu-individu yang berkuasa, generasi muda mengambil alih pertarungan. Hari itu, Chen Qingyuan dan Jiang Liu Bai bertarung selama ribuan ronde, dan kedua belah pihak mengalami cedera. Saat kedua orang itu hendak bertarung sampai mati untuk menentukan pemenangnya, para pemimpin kedua belah pihak takut nyawa mereka akan hilang, sehingga permainan berakhir seri. Melihat ke belakang, Jiang Liu Bai adalah satu-satunya di antara rekan-rekannya yang memberikan tekanan besar pada Chen Qingyuan. Kalau saja terjadi pertarungan hidup dan mati saat itu, Chen Qingyuan kemungkinan besar akan menang, tetapi dia pasti akan menderita luka parah. Di mana anak laki-laki ini sekarang? Sanling bertanya lagi. Negara Kaisar, jawab Chen Qingyuan, jauh sekali dari sini. Orang itu mungkin tidak akan datang ke sini. Aduh. Sanling mendesah dalam-dalam. Ia langsung depresi ketika mengetahui bahwa ada calon pewaris tahta terbaik, tetapi ia tidak punya kesempatan untuk bersamanya. Jangan khawatir, senior. Akulah yang membesarkan orang ini. Aku punya caraku sendiri untuk membiarkanmu menilai karakter dan bakatnya.
Chen Qingyuan tersenyum. Benarkah? Sanling kembali tertarik. Tentu saja benar. Chen Qingyuan mengangguk sedikit. Kenapa kamu mau membantu? Apa niatmu? Sanling mengikuti Kaisar Kuasi Tongyang dalam penaklukannya melintasi hutan belantara dan telah menyaksikan banyak badai. Tidak seperti Lao Hei dari Akademi Daoyi, ia tidak mudah tertipu dan sangat waspada. Hehe, tidak ada yang bisa disembunyikan dari senior. Chen Qingyuan tertawa polos dan mengungkapkan niatnya, tidak mudah bagi junior untuk datang ke sini, aku tidak ingin pulang dengan tangan kosong. Jadi itu yang kamu pikirkan. Sanling tiba-tiba menyadari bahwa dia bukan saja tidak membenci Chen Qingyuan, tetapi dia malah semakin mengaguminya. Dia orang yang terus terang dan tidak sombong. Kalau itu merepotkanmu, senior, tidak apa-apa. Chen Qingyuan mundur dan maju, demi warisan Kaisar Kuasi Tongyang, meskipun tidak ada yang salah, aku bersedia mengabdi. Sekarang setelah kamu mengatakan itu, bolehkah aku memberimu nasihat? Jika kau sungguh-sungguh ingin mendapatkan warisan yang baik, cukup dengan beberapa sumber daya saja, Sanlingen tidak peduli. Terima kasih atas restumu, senior. Apapun itu, Chen Qingyuan membungkuk terlebih dahulu untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dengan cara ini, bahkan jika Sanling ingin menyesalinya, itu sudah terlambat. Ambil ini. Sanling sedang dalam suasana hati yang baik. Cahaya misterius berkelebat, dan sebuah cincin kuno muncul di hadapan Chen Qingyuan. Warnanya kuning tua dengan beberapa retakan kecil. Cincin itu melayang di depan mataku dan aku mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Chen Qingyuan menatap benda-benda di dalam ring, sekilas kegembiraan dan kebahagiaan terpancar di matanya. Setidaknya ada 300.000 batu roh kualitas terbaik, yang setara dengan 3 urat roh kualitas terbaik. Selain itu, ada ratusan obat-obatan Tao berkualitas tinggi dan sejumlah batu langka dan berharga. Menjadi kaya, Chen Qingyuan segera menyimpan cincin itu, karena takut Sanling akan berubah pikiran. Ini hanya hadiah sambutan. Kalau kamu bisa membawa orang itu ke sini dalam waktu sebulan, aku akan memberimu lebih. Suara roh gunung terdengar. 1 bulan terlalu singkat. Mustahil untuk terburu-buru dari Northern Wilderness ke Imperial State, menemukan seseorang, dan meyakinkan pihak lain karena waktunya terlalu sempit. Menurutmu berapa lama waktu yang tepat? Sanling menunggu lama, tak mau menunggu lebih lama lagi. Aku peringatkan kau, kalau kau menunda terlalu lama, kau tak akan mendapatkan hal baik lain kali. Sanling mengetahui sifat rakus Chen Qingyuan dan sengaja mengulurkan cabang zaitun dengan lebih banyak manfaat, dengan syarat masalah tersebut diselesaikan sesegera mungkin. Saya akan membawa orang itu ke sini dalam waktu setengah jam. Chen Qingyuan memikirkannya dan membuat janji. Baiklah, itu kesepakatan. Sanling tidak keberatan. Senior, bolehkah saya bertanya sesuatu? Chen Qingyuan takut menyinggung roh gunung, jadi dia berbicara dengan nada hormat. Katamu. Sanling tidak keberatan menjawab pertanyaan itu. Jika saya menyelesaikan perjanjian tersebut, berapa banyak yang akan Anda berikan kepada saya sebagai biaya perjalanan? Chen Qingyuan bertanya langsung. Itu tidak kurang dari hadiah pertemuan hari ini. Secara logika, Sanling tidak akan menyukai orang yang tamak. Namun, Chen Qingyuan, yang jelas-jelas mencintai uang, justru memberikan rasa nyaman bagi Sanling. Ia rendah hati, terus terang, dan tulus. Mungkin karena Chen Qingyuan sangat berbakat dan sedikit sibuk dengan hal itu. Meski begitu, jika Chen Qingyuan bertindak tanpa kebijaksanaan, Sanling tidak akan begitu murah hati dan senang bahkan jika dia ingin memberinya keuntungan. Terima kasih, senior. Mohon tunggu. Chen Qingyuan memiliki pikiran yang jernih dan memutuskan untuk melakukan pekerjaannya dengan baik, aku tidak akan mengecewakanmu. Ayo, bulan darah bersinar terang, sangat menyilaukan. Ketika Chen Qingyuan membuka matanya, dia sudah berdiri di luar kuil kuno. Detik berikutnya, sepotong batu giok berukir hukum khusus jatuh dari langit dan mendarat di tangan Chen Qingyuan, diiringi suara roh gunung, ini tanda kepercayaan. Lain kali, kau bisa datang langsung ke sini dan menghemat waktu. Ya, Chen Qingyuan menyimpan batu giok itu. Berdengung. Kemudian pintu istana tertutup rapat dan penghalang pun terbentuk kembali. Chen Qingyuan berdiri di tepi tebing. Kabut putihnya tebal, dan sesekali ia bisa melihat pemandangan indah di bawah gunung melalui celah-celah kabut. 1 jam lagi berlalu dan seseorang akhirnya datang. Orang yang datang adalah Chang Ziqiu. Chang tua, kamu sangat lambat. Chen Qingyuan melirik Chang Ziqiu dan melangkah maju untuk berbicara. Saya akan bermeditasi dan beristirahat sejenak. Saat ini, Chang Ziqiu tampak agak lesu, bicaranya lemah, dan ada beberapa noda darah di sekujur tubuhnya. Sepertinya ia terluka oleh aturan tangga gunung. Setelah berkata demikian, dia duduk bersila di tanah dan memurnikan batu roh. Terlihat jelas oleh mata telanjang bahwa kulit Chang Ziqiu telah jauh lebih baik. Ia berdiri dan melihat sekeliling, matanya tertuju pada kuil kuno itu. Kau sudah lama di sini, apa yang kau dapatkan? Tidak, Chen Qingyuan menjawab, ada batasan di mana-mana, aku tidak berani bertindak gegabah. Alasan dia tidak memberi tahu Lao Chang adalah karena ada banyak biksu di panggung penyeberangan kesengsaraan di reruntuhan. Jika rahasia ini terbongkar, dengan bakat akting Lao Chang, berita itu akan mudah bocor dan membawanya ke bencana yang fatal.
Kedua, kita harus melindungi sumber daya yang kita peroleh dengan susah payah dan khawatir sebagian darinya akan diambil oleh Lao Chang. Tunggu sampai masalah ini selesai, lalu ceritakan padaku keseluruhan ceritanya. Istana kuno ini pasti memiliki misteri. Chang Ziqiu bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, pikiran Chen Qingyuan dipenuhi pertanyaan tentang bagaimana cara mengelabui orang agar datang. Jika ia melakukannya dengan benar, ia bisa meraup untung besar dari Jiang Liubai. Lagi pula, membiarkan Jiang Liubai mewarisi status kaisar semu adalah sebuah keberuntungan besar. Sekarang setelah kesepakatan selesai, Chen Qingyuan tidak perlu khawatir selama beberapa dekade mendatang. Setelah menjelajah sebentar, Chang Ziqiu terhalang oleh penghalang dan tidak dapat mendekati kuil kuno. Buk, buk, buk. Pada saat ini, terdengar suara langkah kaki. Banyak orang mengertakkan gigi dan bertahan, hingga akhirnya mencapai puncak gunung. Hal pertama yang mereka perhatikan ketika sampai di puncak adalah Chen Qingyuan dan Chang Ziqiu. Tatapan mereka tajam dan cepat, jelas mereka tidak ingin kesempatan di reruntuhan itu diambil oleh orang lain. Ada lebih dari 10 orang, dan beberapa dari mereka telah mencapai tahap penyeberangan kesengsaraan. Jika seseorang telah mencapai alam kesengsaraan dalam waktu 3000 tahun, bakatnya secara alami tidak rendah dan dia memenuhi syarat untuk melangkah ke posisi inti reruntuhan. Sudah berapa lama kamu di sini? Seorang pria parubaya bergaun biru berjalan ke arahku, tatapannya dingin dan nadanya penuh tanya. Chang Ziqiu pada dasarnya penyendiri. Ia hanya melepas topengnya di depan Chen Qingyuan. Ia memasang ekspresi dingin terhadap orang lain dan mengabaikan mereka. Baru saja tiba. Untuk menghindari masalah, Chen Qingyuan menjawab. Ketika semua orang mendengar jawaban ini, mereka tidak ragu sama sekali. Chen Qingyuan sengaja memperlihatkan tingkat kultivasinya yang hanya berada di puncak alam transformasi roh, jadi kekuatan aslinya secara alami tersembunyi. Di mata para biksu, Chen Qingyuan mungkin merupakan seorang jenius yang diam-diam dibina oleh sebuah sekte besar, yang mencapai puncak dengan bakatnya yang luar biasa. Kuil kuno itu pasti berisi ciptaan tertinggi. Sepasang mata tertuju pada istana kuno, dan ketamakan serta keserakahan di mata mereka sulit disembunyikan, seolah-olah mereka ingin melahap seluruh istana kuno. Beberapa orang berjalan maju tanpa sadar dan tanpa sengaja menyentuh penghalang yang mengelilingi kuil kuno. Dengan suara, bang, mereka terpental kembali dan jatuh ke tanah, tampak sangat malu. Mengapa saya tidak bisa masuk? Semua orang belajar selama beberapa jam, tetapi masih tidak dapat menembus penghalang, apalagi mendorong pintu istana kuno. Mungkinkah kita tidak mempunyai kesempatan? Tak apa jika mereka tak datang ke sini, tapi keberuntungan itu ada di depan mata mereka, begitu dekat, namun mereka tak bisa mendapatkannya. Semua orang tersiksa. Pasti ada jalan. Ayo kita lihat apakah ada jebakan tersembunyi di sekitar sini. Para pendeta mulai dengan hati-hati memeriksa segala sesuatu di sekeliling mereka, tidak membiarkan setitik pun debu berlalu. Menyaksikan tindakan semua orang, Chen Qingyuan tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Setelah beberapa saat, Chen Qingyuan berkata kepada Chang Ziqiu, penghalang itu menghalangi jalan, ayo pergi. Ya, meskipun Chang Ziqiu tidak melihat perubahan apapun dalam suasana hati Chen Qingyuan, dia merasa ada sesuatu yang salah. Keduanya berbalik dan menuruni gunung, dan yang lainnya tidak terlalu memperhatikan. Selama kesempatan itu masih ada, tidak masalah apakah orang lain bertahan atau pergi. Para kultivator yang mencapai puncak tidak akan pernah menduga bahwa Chen Qingyuan telah memasuki kuil kuno dan merekomendasikan seseorang yang paling cocok untuk mewarisi gelar Kaisar Kuasi Tongyang. Selama periode ini, kuil kuno tidak akan dibuka. Dengan kata lain, dalam waktu setengah tahun, penghalang itu akan tertutup rapat dan tidak ada seorang pun yang bisa masuk. Jika orang yang dibawa Chen Qingyuan tidak lulus penilaian roh gunung, maka roh gunung akan memilih dari sekelompok orang yang ditakdirkan. Jika orang tersebut memuaskan roh gunung sepenuhnya, maka tidak perlu ada orang lain yang datang, dan perjalanan mereka akan sia-sia. Jalan menuruni gunung sangat mudah dan tidak ada tekanan sama sekali. Mereka berdua berjalan menuruni gunung dengan mudah dalam waktu 10 menit, dan melihat banyak biksu berbakat di jalan. Melihat seseorang turun gunung, orang-orang bergegas bertanya, maaf, rekan Tao, mengapa Anda turun gunung? Apakah Anda mengalami bahaya? Ada sebuah kuil kuno di puncak gunung, tetapi sayangnya kuil itu tertutup oleh penghalang kuno. Kita tidak ingin membuang waktu, jadi mengapa tidak pergi dan mencari kesempatan lain? Kapanpun seseorang bertanya, Chen Qingyuan akan memberikan jawaban serupa. Setelah meninggalkan ruang lingkup hukum puncak soliter, ia tidak lagi berada di bawah tekanan dan dapat melayang ke udara. Mereka berdua berlari menuju sebuah lembah di dalam reruntuhan sebelum berhenti untuk beristirahat. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, Chen Qingyuan mengatur beberapa larangan, duduk di tanah, mengeluarkan patung roh dan mulai mencicipinya. Untukmu. Menyadari Chang Ziqiu sedang menatapnya, Chen Qingyuan mengambil dadu lain dan melemparkannya. Sejujurnya, Chang Ziqiu mengangkat tangannya untuk menangkap bejana roh, tetapi alih-alih menikmatinya, dia malah menatap Chen Qingyuan dan bertanya dengan serius. Katakan apa? Chen Qingyuan berpura-pura bingung dan bertanya dengan ragu.
Kaulah orang pertama yang mencapai puncak. Aku yakin kau tidak menemukan apapun. Berdasarkan pemahaman Chang Ziqiu tentang Chen Qingyuan, jika orang ini tidak punya apa-apa untuk hilang, dia tidak akan begitu tenang, apalagi berbalik dan turun gunung. Kau sudah melihat penghalangnya. Dengan kemampuanku, mustahil aku bisa memasuki kuil kuno itu. Tatapan mata Chen Qingyuan tak menentu, seakan-akan dia telah tersangkut pada kuncir rambutnya, dan dia berusaha sekuat tenaga untuk membantah. Melihat ini, sudut mulut Chang Ziqiu sedikit melengkung, seolah-olah ia telah menemukan rahasia Chen Qingyuan. Dengan sorot mata penuh kemenangan, ia melanjutkan bertanya, kapan aku bilang kau memasuki kuil kuno? Kau sepertinya tahu banyak tentang kuil itu. Aku tidak mengerti. Jangan bicara omong kosong. Chen Qingyuan berdiri dan berbicara dengan suara keras dan benar. Semakin Anda menyangkal, semakin ada sesuatu yang mencurigakan. Chang Ziqiu mendengus dingin, kalau kau tidak mau, tentu saja boleh. Tapi, aku akan merahasiakannya darimu di masa depan. Petik 2. Jelas sekali Chen Qingyuan tahu kalau dia sedang mengamuk. Terpancing umpan. Chen Qingyuan bukan saja tidak marah, dia malah merasa gembira di dalam hatinya. Baiklah, biar ku beritahu sesuatu, kata Chen Qingyuan lembut, tanpa kesal, aku memang memasuki kuil kuno, dan aku mendapatkan banyak sumber daya. Chang Ziqiu menegakkan telinganya dan mendengarkan dengan saksama, takut kehilangan detail apapun. Chen Qingyuan menceritakan segalanya tentang apa yang terjadi di istana kuno tanpa menyembunyikan apapun. Termasuk perjanjian dengan San Ling dan niat membawa Jiang Liubai ke sini. Begitu, Chang Ziqiu mengangguk pelan, matanya jernih dan tidak lagi bingung. Kukira kau dalam masalah, tapi ternyata kau khawatir aku akan mengambil sumber dayamu. Aku memang orang seperti itu. Chen Qingyuan menggigit dadunya dan berkata, kita akan berburu harta karun bersama, jadi tentu saja aku harus memberimu bagian dari sumber dayanya. Tidak perlu, kata Chang Ziqiu dengan nada menahan diri. Sama-sama, ambil saja. Setelah berkata demikian, Chen Qingyuan mengeluarkan sebuah tas penyimpanan, yang berisi 100.000 batu roh bermutu tinggi dan puluhan ramuan spiritual yang akan membantunya memperbaiki rantainya. Apakah kamu serius? Tidak dapat mempercayainya, Chang Ziqiu membelalakkan matanya, curiga bahwa Chen Qingyuan telah dirasuki oleh roh lain. Tentu, Chen Qingyuan mengangguk. Setelah melihat isi tas penyimpanan itu, dia benar-benar tergoda dengan jumlah uang yang ada di dalamnya, yang setara dengan setengah kekayaan Chang Ziqiu saat ini. Itu terlalu banyak. Kenapa Chen Tua begitu naif? Kenapa dia merasa sedikit gelisah? Pikiran Chang Ziqiu bekerja cepat. Ia takut ditipu jika menerima sumber daya tersebut, tetapi ia enggan untuk menolaknya. Ia berada dalam dilema. Ayo kita tinggalkan reruntuhan ini dan langsung menuju Dizu. Cari kesempatan untuk mencari tahu keberadaan Jiang Liubai dan bawa dia ke sini. Chen Qingyuan menyatakan tujuannya. Kita, Chang Ziqiu menangkap maksudnya. Ya, Chen Qingyuan tersenyum, kamu sudah menerima barangnya, jadi kamu harus melakukan sesuatu yang baik. Kembalikan padaku, aku tidak menginginkannya lagi. Wajah Chang Ziqiu penuh dengan garis-garis hitam, dan dia membuang tas penyimpanan itu. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Kata Chen Qingyuan, kau ingin tahu detail situasinya. Aku sudah menceritakan semuanya padamu dan bahkan memberimu sepertiga sumber dayanya. Kau menjebakku dan kau ingin menjadikan aku seorang buruh. Kata, Yu, ini sangat cerdik. Ini bukan pertama kalinya Chang Ziqiu tertipu. Apa itu kerja keras? Kita bersaudara. Kita berbagi suka dan duka. Chen Qingyuan tampak serius dan matanya tulus. Enyahlah. Chang Ziqiu mundur tanpa pikir panjang, dengan ekspresi jijik di wajahnya, aku tidak mau melakukan tugas-tugas yang tidak berguna itu. Chang Tua, jujur saja. Terakhir kali aku membawamu ke Xinjiang Barat, bukankah Fu Dongliu memberimu banyak harta? Sebelumnya, ketika kita tinggal di tanah leluhur, ketika kita melangkah ke alam rahasia bersama, bukankah kita mendapatkan banyak sumber daya? Chen Qingyuan mulai memilah-milah masalah, menyelesaikan setiap insiden di masa lalu. Mendengar kata-kata ini, Chang Ziqiu berpikir dengan hati-hati dan merasa bahwa dia tidak pernah menderita kerugian apapun, jadi dia terdiam. Kalau kau tidak mau ikut denganku, aku bisa pergi mencari Changsun Fengye, atau pergi ke timur dan membantu para murid Buddha mencapai pencerahan di dunia. Chen Qingyuan terus menipu, kita bukan hanya saudara, tapi kau juga tetua tamu Sekte Qing. Tentu saja, ini demi kebaikanmu sendiri. Sejak mengikuti Chen Qingyuan, Chang Ziqiu tidak pernah lagi mengkhawatirkan sumber daya. Namun, ketika ia merenungkan kata-kata ini dengan saksama, ia merasa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak dapat ia jelaskan dengan tepat. Mau tahu pengalamanku berdiri sendirian di puncak gunung? Aku akan menceritakan semuanya, tanpa menyembunyikan apapun, dan aku bersedia berbagi sebagian dari sumber dayaku denganmu. Chen Qingyuan berkata dengan sungguh-sungguh, Pak Tua Chang, pikirkan baik-baik, kapan aku pernah membiarkanmu menderita kerugian? Ini, Chang Ziqiu berpikir lama, tetapi tidak dapat menjawab. Lupakan saja, aku akan melakukannya sendiri. Chen Qingyuan sedang dalam suasana hati yang sedih, dengan sedikit kesedihan di matanya.
Oke, berhenti berpura-pura. Chang Ziqiu menyadari bahwa Chen Qingyuan berpura-pura disakiti, tetapi ia tetap merasa malu. Ia mengangkat tangannya dan mengambil tas penyimpanan dari tangan Chen Qingyuan. Ayo kita pergi ke Dizu bersama. Aku akan mengikuti rencanamu. Hei, ekspresi Chen Qingyuan langsung berubah dan dia berkata sambil tersenyum. Petik 2. Oke, aku merasa berhati lembut lagi. Lagi pula, remunerasinya kali ini tidak rendah dan dapat diterima. Kita akan membagi keuntungannya nanti jika kita mengambil langkah pertama. Chang Ziqiu sudah mengetahui tentang perjanjian antara Chen Qingyuan dan roh senjata gunung, dan bahwa dia akan memberinya beberapa sumber daya di masa depan. Bagi 30-70, kamu dapat 30 dan aku dapat 70. Chen Qingyuan segera membalas. Kamu tadi bilang kita bersaudara, maksudmu membagi keuntungan 30-70. Chang Ziqiu tidak setuju. Semuanya, mundur selangkah dan bagi tagihannya menjadi 4 bagian. Setelah merenung sejenak, Chen Qingyuan berbicara. Tidak, Chang Ziqiu menggelengkan kepalanya dan menolak. Kamu baru saja menyakiti hatiku, kamu harus menebusnya. Chen Qingyuan menolak menyerah dan memainkan kartu emosional. Baiklah, seperti katamu. Chang Ziqiu tahu dia salah, jadi dia setuju saja. Jadi, mereka berdua menandatangani dokumen dan bersiap meninggalkan reruntuhan dan menuju Dizu. Waktu terus berjalan dan tidak ada waktu untuk disia-siakan. Isi dokumen hanya menyatakan alokasi sumber daya yang disepakati. Chen Qingyuan punya ide lain. Karena warisan Kaisar Semu telah diberikan kepada Jiang Liubai, ia harus memaksa Jiang Liubai untuk menyerahkan sebagian kekayaannya. Semua aset keluarga yang diungkapkan pasti akan diambil alih oleh Chen Qingyuan. Datanglah ke gerbang batu dan masuklah ke dalamnya. Suara mendesing. Segalanya menjadi gelap dan dunia berputar. Saat aku membuka mataku, aku telah tiba di dunia pertama reruntuhan kuno, sebuah tanah tandus. Sekali lagi, ia melewati gerbang batu di tanah tandus dan kembali ke dunia luar. Ada banyak biksu yang mengawasi di luar, termasuk beberapa orang tua di alam Mahayana, yang secara diam-diam melindungi generasi muda untuk mencegah mereka dibunuh dan dirampok saat mereka keluar. Setelah Chen Qingyuan dan Chang Ziqiu keluar, banyak orang diam-diam memperhatikan, dan beberapa pikiran jahat muncul di benak mereka. Saat berikutnya, mereka teringat banyak adegan para kultivator kuat yang menunjukkan niat baik kepada Chang Ziqiu, dan mengurungkan niat itu. Mereka berdua meninggalkan daerah itu dengan selamat dan pergi ke kota makmur di dekatnya. Mereka membayar batu roh, menggunakan susunan teleportasi besar, menjelajahi berbagai bidang bintang, dan perlahan mendekati negara kekaisaran. Lao Hei telah tinggal di dekat pintu masuk reruntuhan. Setelah mencium aroma Chen Qingyuan, ia berlari menghampiri dengan suara, "Wus," dan bersembunyi di balik lengan bajunya tanpa diketahui siapapun. Saudaraku, apakah semuanya berjalan baik? Suara tua itu datang dari kegelapan. Untungnya, tidak ada yang dalam bahaya. Chen Qingyuan mengirim pesan suara. Saya kehabisan makanan, apakah Anda punya yang tersisa? Nafsu makan Lao Hei akhir-akhir ini meningkat. Bukan karena dia lapar, tapi karena dia rakus. Ini dia. Chen Qingyuan memasukkan sekantong makanan lezat ke dalam lengan bajunya dan membiarkan Lao Hei melakukan apapun yang diinginkannya. Alam semesta di dalam genggamannya setara dengan dunia kecil. Selama Lao Hei tidak kembali ke wujud aslinya, itu sudah cukup baginya untuk bertahan hidup. Dalam perjalanan, keduanya berdiskusi tentang bagaimana menangani masalah ini. Chen Qingyuan sudah punya ide dalam benaknya, kalau tidak, dia tidak akan membiarkan Chang Ziqiu termakan umpannya. Seperti biasa, Chang Ziqiu tampil untuk menarik perhatian orang. Lagi pula, dengan identitas khusus Chen Qingyuan, jika dia muncul di Dizu, akan ada terlalu banyak masalah. Di mata dunia, Chang Ziqiu hanyalah seorang kultivator biasa, iblis zaman itu. Sekalipun ia berhasil melawan Jiang Liuqi dan memancingnya keluar, ia tak akan membiarkan generasi tua memperhatikannya, menganggapnya sebagai pertukaran antar generasi muda. Hal yang paling merepotkan adalah mencari tahu keberadaan Jiang Liuqi dan bagaimana menemukannya. Setengah hari masih terlalu sempit. Chen Qingyuan berpikir dalam hati, jika dia tahu lebih awal, dia seharusnya meminta sedikit waktu lagi. Ketika saya pergi ke Dizu, saya akan mencari beberapa teman dan berharap mendapatkan berita tentang Jiang Liuqi sesegera mungkin. Apa langkah pertama? Sekitar 10 hari kemudian, keduanya tiba di Dizu. Chang Ziqiu tidak tahu harus berbuat apa, jadi ia bertanya langsung padanya. Mencari seseorang. Chen Qingyuan menatap ke kejauhan dengan mata yang dalam. Siapa yang kamu cari? Tanya Chang Ziqiu lagi. Melihat seluruh negara kekaisaran, siapa yang memiliki informasi terkini? Chen Qingyuan bertanya balik. Aku tidak tahu. Chang Ziqiu sebenarnya tidak begitu jelas tentang situasi spesifik pasukan Dizu. Wilayah bintang Arai Giok, Paviliun Langya. Di antara 36 sekte di negara kekaisaran, Paviliun Langya sangat istimewa. Fokus utamanya adalah pada 8 trigram dan alam semesta, dan para pengikutnya sangat terampil dalam seni deduksi. Membeli dan menjual informasi serta menghitung sebab akibat merupakan sumber pendapatan utama bagi Paviliun Langya. Apakah Anda kenal seseorang dari Paviliun Langya?
Chang Ziqiu belum pernah mendengarnya sebelumnya dan merasa penasaran. Aku tidak mengenalnya. Chen Qingyuan menggelengkan kepalanya. Aku pernah mendengar nama Pangeran Langya. Kemampuannya jauh melampaui orang-orang seusianya. Jika aku bisa mendapatkan bantuannya, aku pasti bisa menemukan keberadaan Jiang Liuqi. Apakah kau punya cara untuk membuat Pangeran Langya bertindak? Chang Ziqiu mengerutkan kening. Ya, senyum tipis muncul di sudut mulut Chen Qingyuan. Adapun solusinya, saya punya. Jika tidak, Chen Qingyuan tidak akan membicarakannya. Tepatnya, Paviliun Langya berada di pihak Chen Qingyuan. Setidaknya, Paviliun Langya bukanlah musuh. Mengapa? Tata letak dan metode master. Sebelum meninggalkan Akademi Daoyi, Yu Chen memberi Chen Qingyuan sebuah harta karun Dao yang dapat menyembunyikan auranya, serta sejumlah harta karun lainnya. Di antaranya adalah sebuah token yang dapat mengamankan bantuan dari Paviliun Langya. Yu Chen pernah berkata, satukan semua kekuatan yang dapat disatukan untuk membuka jalan bagi Qingyuan. Alasan mengapa kekuatan tertentu di Northern Wilderness dan Sekte Buddha di Timur memiliki hubungan dengan Chen Qingyuan adalah karena campur tangan Yu Chen. Negara Kekaisaran juga memiliki tata letak yang sama seperti Yu Chen. Di masa lalu, ketika Sekte Qing membangun kembali fondasinya, berbagai kekuatan besar mengancam Sekte Qing, dan hanya beberapa sekte yang bersedia mendaki Gunung Qingdao. Bukannya Paviliun Langya tidak ingin menyelesaikan perseteruan dengan Qingzong, tetapi untuk sementara tidak dapat melakukannya. Paviliun Langya menyetujui permintaan Yu Chen untuk melakukan langkah rahasia, yang setara dengan tanggapan dari dalam. Dengan cara ini, mereka dapat mengetahui niat sekte lain dan membuat persiapan tepat waktu untuk menghadapi kesulitan. Siapa sangka Pak Tua Dugu dari Sekte Qing sama sekali tidak perlu terlibat intrik. Sebelum bergegas ke jurang iblis, ia menghancurkan semua metode dengan satu kekuatan, menekan para penguasa surga dan semua alam sehingga mereka tak berani mengangkat kepala. Paviliun Langya merasa malu sehingga mereka hanya berdiam diri di tempat tanpa melakukan gerakan apapun. Rencana Yu Chen yang direncanakan dengan susah payah sejauh ini tidak membuahkan hasil apapun kecuali menyeret Sekte Buddha itu ke dalam air. Yang dapat saya katakan adalah bahwa Tuan Dugu terlalu kuat dan mengagumkan. Guru, saya minta maaf atas hal itu. Chen Qingyuan sudah tahu bahwa Paviliun Langya dapat dipercaya, dan ia berterima kasih atas semua yang telah dilakukan gurunya untuknya. Sebelum meninggalkan akademi, ia menuangkan secangkir teh tambahan untuk gurunya dan membungkuk sekali lagi. Mengapa Paviliun Langya mendengarkan pengaturan Yu Chen? Ceritanya panjang. Sederhananya, Paviliun Langya berutang budi kepada Akademi Daoyi, dan itu merupakan bantuan yang sangat besar. Wilayah bintang Jade Arai adalah tempat dengan pegunungan yang indah dan perairan yang jernih. Ombak dan awan biru penuh pesona peri. Sebuah villa megah berdiri di atas bukit hijau. Ribuan rumah, masing-masing dengan gaya khas dan tata letak yang semrawut, menciptakan suasana yang unik. Ini adalah Paviliun Langya, juga dikenal sebagai Villa Langya. Situasi di Villa Langya berbeda dengan pasukan lain. Hanya ada ribuan orang di setiap generasi. Hanya mereka yang memiliki takdir pertemuan yang direkrut, dan identitas serta latar belakang setiap orang diperiksa dengan cermat. Pada saat ini, masing-masing pasukan lain memiliki mata-mata dan pendukung internal, tetapi Langya Villa adalah satu-satunya yang tidak dapat ditembus. Tuan Langya Manor saat ini sangat tampan di masa mudanya, menarik perhatian banyak wanita suci yang ingin menikahinya. Namun, ia adalah seorang tuan tanah yang suci dan tidak pernah melakukan kontak berlebihan dengan lawan jenis. Hingga ratusan tahun lalu, pemilik Langya Manor bertemu dengan cinta dalam hidupnya, seorang wanita fana. Pemilik rumah itu menyamar sebagai seorang sarjana biasa dan bertemu gadis itu, mengenalnya, dan jatuh cinta padanya. Secara diam-diam, pemilik rumah itu berusaha keras agar temannya mau menapaki jalan kultivasi, dengan maksud perlahan-lahan mengungkapkan jati dirinya dan mengakui segalanya. Tanpa diduga, sesuatu yang tidak terduga terjadi dan pasangannya ternyata hamil. Sang kultivator di puncak Mahayana, Jubo, dan manusia biasa yang baru saja merasakan energi spiritual mengalami kristalisasi. Situasi ini, meskipun bukan satu-satunya dalam sejarah, jelas merupakan sesuatu yang jarang terlihat dalam lebih dari 100.000 tahun. Jika seorang manusia mengandung anak dari seorang kultivator Mahayana, tubuhnya tidak akan mampu mendukungnya. Hanya dalam waktu 1 bulan, pasangan saya tampak seperti akan meninggal. Tidak peduli berapa banyak pemilik rumah itu membayar atau berapa banyak sumber daya yang ia konsumsi, sulit untuk menjaga rekannya tetap hidup. Maka pemilik rumah itu pun mengesampingkan harga dirinya dan mulai berobat kemana-mana, bahkan meminta bantuan berbagai pihak. Banyak orang kuat datang setelah mendengar berita itu untuk memeriksa denyut nadinya. Hasilnya sama saja, tidak ada peluang untuk bertahan hidup, dan ibu serta anak itu tidak dapat beristirahat dengan tenang. Setelah mendengar kesimpulan orang-orang berkuasa itu, pemilik rumah itu menjadi sangat pucat dan mukanya tampak pucat pasi. Melihat pasangannya akan meninggal, seseorang datang ke Villa Langya, mengenakan rok polos dan kerudung, dan mata kuningnya menampakkan sedikit kesepian dan kedinginan. Orang yang datang tidak lain adalah Dekan Daoyi.
Pada saat ini, Dekan sebenarnya telah terluka saat menjelajahi jembatan ilahi, dan datang ke Villa Langya hanya untuk menjalin hubungan. Belum lama ini, Dekan mengetahui sebuah insiden di mana sesepuh pelindung Sekte Xuanxing membawa seorang anak dari area terlarang Tianyuan. Tetua pelindung tersebut juga datang ke Akademi Daoyi, mengungkapkan identitasnya sebagai anggota Sekte Qing, dan bersiap untuk pergi ke jurang iblis di Dizu, berharap akademi tersebut dapat melindungi anak tersebut di masa depan. Anak itu adalah Chen Qingyuan. Dekan diam-diam telah menghitung nasib Chen Qingyuan, tetapi ia tidak dapat mengetahuinya. Jika ia mencoba memaksakannya, ia mungkin akan terjerumus ke dalam kubangan yang tak terbayangkan, sehingga ia harus menyerah. Tujuan menjalin hubungan dengan Langya Villa sederhana saja, yaitu untuk membuka jalan bagi Chen Qingyuan yang rumit. Berkat campur tangan Dekan hari ini, istri pemilik Langya Manor telah menyelamatkan nyawanya untuk sementara. Anakmu terlahir luar biasa, tapi ibunya hanyalah manusia biasa, dan ia ditakdirkan untuk mati. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memastikan keselamatan anakmu. Dekan menjelaskan situasinya. Saya sangat beruntung bisa menyelamatkan anak itu. Terima kasih banyak, senior. Meskipun pemilik rumah itu sangat sedih, ia harus menerima kenyataan ini. Setelah 10 bulan kehamilan, Pangeran Langya lahir, dan ibunya kehilangan seluruh tenaganya. Sebelum meninggal, ibunya menatap anaknya dan tersenyum. Maaf. Pemilik rumah itu terus-menerus meminta maaf kepada istrinya dan merasa sangat menyesal. Aku tidak menyalahkanmu. Aku tidak menyesal jatuh cinta padamu. Istrinya mengucapkan hal itu dengan lemah, lalu meninggal dunia. Setelah menguburkan istrinya, pemilik rumah itu tampak berusia 1000 tahun dan mengabdikan dirinya untuk membesarkan anak-anaknya. Pangeran Langya lemah dan sakit-sakitan sejak kecil. Meskipun kultivasinya perlahan membaik, ia memiliki bakat yang sangat tinggi dalam seni deduksi, jauh melampaui para resi di Villa Langya sepanjang masa. Suatu ketika, seorang pria perkasa datang mengunjungi Villa Langya. Sang pangeran hanya melihatnya sekilas, menghitung dengan jari, dan mengetahui nasib pria perkasa ini. Ia menunjukkan jalan ke depan dan menghindari bencana. Orang kuat itu merasa heran mendengar hal itu, lalu merendahkan sikapnya dan membungkuk. Kembali ke kenyataan. Halaman samping Villa Langya, seorang pria muda berjubah ungu, bertubuh ramping dan berwajah tampan. Ada sedikit kesan lesu di sudut matanya, tetapi itu tidak hanya tidak memengaruhi penampilannya, tetapi juga menambahkan sedikit temperamen seorang pria tampan yang sakit-sakitan. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar perlahan-lahan. Dua pelayan cantik mengikutinya dari belakang, seorang mengenakan gaun merah jambu dan seorang lagi mengenakan gaun putih, yang dengan sempurna menonjolkan garis pinggangnya, membuatnya tampak seperti bunga teratai yang muncul dari air, sangat cantik. Seorang tamu terhormat akan datang. Buatlah pengaturan dan jangan abaikan mereka. Pemuda berjubah ungu itu tak lain adalah Pangeran Langya. Ia memandang ke kejauhan, melihat sekilas pola dao yang tak terlihat oleh orang biasa, lalu memberi perintah. Sang pangeran menyukai ketenangan, jadi dia tinggal di halaman samping di mana tidak ada seorang pun yang dapat mengganggunya. Ya, pangeran. Kedua pelayan itu berkata serempak, sedikit kecurigaan terpancar di mata mereka. Selama bertahun-tahun, banyak praktisi, termasuk beberapa yang berada di puncak Mahayana, telah berusaha menemui putra mahkota. Namun, putra mahkota tidak pernah menunjukkan sikap ramah, dan bahkan yang paling berkuasa pun harus menunggu di aula tamu. Hari ini, sang pangeran benar-benar memberi perintah secara langsung. Apakah itu berarti saya harus keluar dan menyambutnya secara langsung? Sulit dipercaya. Ini adalah pertama kalinya pembantu itu mengalami hal semacam ini, dan dia tidak dapat menahan rasa penasarannya. Beberapa hari kemudian, Pangeran Langya memandangi matahari terbenam dan berkata kepada pelayan berpakaian merah muda di sampingnya, turunlah gunung dan sambut para tamu. Apakah ada tamu? Pembantu yang berbaju merah jambu itu menghubungi penjaga yang sedang bertugas di kaki gunung, dan jawaban yang diterimanya adalah tidak ada seorang pun yang datang berkunjung. Hampir. Pangeran Langya tersenyum tipis. Sambil berbicara, dia melangkah maju. Melihat sang pangeran bersiap pergi, kedua dayang itu merasa ngeri. Pangeran, apakah Anda akan menyambutku secara langsung? Sang pangeran mengangguk sedikit. Astaga, pembantu itu ketakutan, pandangan dunianya tampaknya telah terbalik. Mungkinkah tamu terhormat di sini adalah makhluk dari alam Mahayana? Namun, mengingat kepribadian sang pangeran yang dingin, bahkan tokoh-tokoh penting pada masa itu pun tidak akan terburu-buru menjilatnya. Hal itu tidak perlu. Fakta bahwa Langya Villa mampu mendapatkan pijakan di negara kekaisaran menunjukkan bahwa latar belakangnya tidak dapat dipahami. Bahkan Yang Mulia Shen Xiao tidak berani bertindak gegabah di villa tersebut. Cepat beritahu pemilik rumah, ayo kita ikuti. Pelayan itu diam-diam memberi tahu para petinggi, mempercepat langkahnya, dan mengikuti dari dekat di belakang sang pangeran. Perlindungan ketat, tidak ada ruang untuk kesalahan. Kesimpulan sang pangeran tentang monster itu memang monster, tetapi tingkat kultivasinya sulit dijelaskan dalam beberapa kata. Dengan latar belakang paviliun Langya dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, sang pangeran berkultivasi selama ratusan tahun dan akhirnya melangkah ke alam inti emas.
Kedua dayang di sampingnya tidak terlalu tua, tetapi sangat berbakat, keduanya berada di alam penggabungan. Di kaki gunung, para pengawal dan tetua yang berjaga dalam kegelapan tercengang saat melihat sang pangeran turun perlahan. Ini adalah pertama kalinya dia turun gunung sejak kelahiran sang pangeran. Apakah sesuatu yang besar akan terjadi? Banyak penjaga yang terkejut dan khawatir. Pemilik rumah bangsawan adalah orang pertama yang mengetahui bahwa putra kesayangannya telah pergi dan akan turun gunung untuk menyambut tamu-tamu terhormat. Awalnya ia terkejut, dan sulit menyembunyikan keterkejutan di wajahnya. Kemudian ia bersembunyi dalam kegelapan dan memperhatikan situasi di bawah gunung, hatinya gelisah. Saya tidak tahu apakah ini suatu kebetulan atau apakah semuanya terkendali. Tepat saat kaki sang pangeran menyentuh tanah di kaki gunung, dua sosok datang dari kejauhan. Chang Ziqiu dan Chen Qingyuan lah yang telah mengubah penampilannya. Siapa mereka? Kedua pelayan itu bertukar rumor secara diam-diam. Sepertinya aku pernah melihat pria berjubah biru berjaket hijau di sebuah atlas. Dia salah satu dari 10 pahlawan besar tanah terlantar utara. Namanya sepertinya Chang Ziqiu. Dia telah mengalahkan putra-putra suci dari berbagai kekuatan. Pelayan berpakaian putih itu menjawab. Yang satunya lagi berpenampilan biasa saja dan auranya normal, tidak ada tanda-tanda khusus. Pelayan itu tidak dapat melihat wujud asli Chen Qingyuan, dan para pengawal serta tetua dalam kegelapan juga tidak menyadarinya. Semua orang mengerutkan kening, sangat bingung. Hanya orang berbakat dari Northern Wilderness, tidak perlu bagi sang pangeran untuk datang sendiri untuk menyambutnya. Ada kalanya orang-orang berkuasa datang sendiri, dan orang-orang suci serta putri-putri suci dari seluruh negeri datang berkunjung, tetapi sulit bagi sang pangeran untuk merasakan sedikit pun gejolak emosi, apalagi menyambut mereka secara langsung. Kalian berdua, aku merasa terhormat. Tindakan sang pangeran yang melangkah maju dan membungkuk mengejutkan orang-orang di Villa Langya. Mereka tak percaya, dan mata mereka dipenuhi kengerian. Beberapa hari yang lalu, beberapa leluhur tua di villa keluar dari persembunyian dan bertemu sang pangeran. Mereka berseru bahwa ia adalah dewa. Para leluhur tua itu tidak berani memanfaatkan senioritas mereka dan sangat menyayangi sang pangeran, bahkan mengakui bahwa metode deduksi mereka tidak sebaik sang pangeran. Chen Qingyuan dan Chang Ziqiu bertukar pandang dan membungkuk, sama-sama. Kalian berdua datang dari jauh, silakan naik ke gunung dan duduk. Sang pangeran mengulurkan tangannya ke arah jalan setapak di pegunungan, dengan senyum meyakinkan di wajahnya. Maaf, Tuan, apakah Anda Pangeran Paviliun Langya? Chang Ziqiu tidak berani naik gunung dengan gegabah tanpa mengetahui alasannya, jadi dia menggenggam tinjunya dan bertanya. Benar, sang pangeran mengangguk pelan dan berkata dengan lembut, saya kakak Nangong. Ubah Ziqiu. Lao Chang memperkenalkan dirinya. Li Si. Wajah Chen Qingyuan tenang dan hatinya mantap, dia tampak sangat serius. Tuan Chang, Tuan Chen. Sang pangeran tersenyum tipis dan berkata, silakan masuk. Bagus. Keduanya mengangguk tanpa sadar. Tiba-tiba, tubuh Chen Qingyuan bergetar, dan sedikit kejutan melintas di kedalaman matanya. Apa yang baru saja dia katakan? Tuan Chen, mungkinkah dia mengenali saya? Chang Ziqiu dan Chen Qingyuan saling berpandangan pada saat yang sama, dan keduanya melihat ekspresi terkejut satu sama lain. Kamu salah, nama belakangku bukan Chen, melainkan Li. Chen Qingyuan ingin mengujinya dan berkata dengan serius. Saya tahu, Tuan Chen. Ketika sang pangeran berbicara tentang Ziyu, dia masih memanggilnya sebagai Tuan Chen, dan artinya sangat jelas. Para dayang di samping dan para pengawal dalam kegelapan semuanya kebingungan, tidak mengerti apa maksud sang pangeran. Konon, Pangeran Langya bisa mengetahui segala hal di dunia hanya dengan menghitung jari. Sekarang setelah aku melihatnya, itu benar. Chen Qingyuan menenangkan hatinya yang gelisah, berhenti menyangkalnya, dan mengaguminya. Itu terlalu banyak. Pangeran itu rendah hati. Jadi, semua orang mulai mendaki gunung. Tidak seorang pun berbicara di jalan, suasananya hening, dan semua orang memikirkan sesuatu. Jauh di dalam villa, Zhuang Yu dan beberapa eksekutif senior diam-diam memata-matai situasi dan sampai pada suatu kesimpulan. Chen Qingyuan yang berpenampilan biasa saja, jelas bukan wujud aslinya dan sengaja menyembunyikan identitasnya. Baru saja, sang pangeran memanggil Li Si ini dengan sebutan Tuan Chen, dan jelas mengakui asal-usulnya. Tuan Chen, siapa dia? Satu hal yang pasti, sang pangeran jelas tidak turun gunung untuk menyambut Chang Ziqiu. Pasti Tuan Chen yang misterius ini. Para tetua menundukkan kepala sambil berpikir dan mengemukakan pendapat mereka. Beberapa orang mulai berspekulasi, samar-samar menyentuh sesuatu, tetapi tidak dapat memastikannya, dan mengerutkan kening. Mungkinkah itu Chen Qingyuan? Zhuang Yu mengenal baik putranya, dan mengingat nama keluarga, Tuan Chen, ia membuat beberapa perhitungan dan menghasilkan sebuah tebakan. Ketika kata-kata ini diucapkan, mata para eksekutif senior berbinar dan tak seorang pun mempertanyakannya. Kemungkinan ini sangat tinggi. Jangan sampai beritanya bocor. Beritahu orang-orang di bawah untuk berhati-hati dan merahasiakan semua yang terjadi di bawah gunung. Zhuang Yu memberi perintah. Ya, para eksekutif senior harus segera melakukannya dan tidak mendatangkan masalah apapun kepada Chen Qingyuan.
Haruskah kami maju? Seorang tetua ingin melihat Chen Qingyuan yang legendaris dengan mata kepalanya sendiri untuk mengetahui apakah dia benar-benar luar biasa. Tidak perlu, anak muda seharusnya bersosialisasi saja. Untuk apa sekelompok orang tua seperti kita ikut bersenang-senang? Zhuang Yu menghentikan pikiran para tetua. Kecuali Chen Qingyuan bermaksud bertemu dengan manajemen senior tidak diizinkan mengganggunya. Di halaman samping villa, terdapat ratusan pohon hijau, taman, dan kolam jernih. Ada sebuah paviliun kuno di halaman belakang. Pelayan menuangkan 3 cangkir teh lalu keluar untuk menyajikannya. Mereka bertiga duduk di meja, mencium aroma teh yang samar-samar dan saling memandang. Pangeran turun gunung untuk menyambut saya secara langsung. Saya tersanjung. Chen Qingyuan telah menanyakan berita tentang Pangeran Langya dan tahu bahwa dia sangat cakap dan sulit dipahami. Seharusnya begitu. Mata sang pangeran bagaikan kristal, halus dan tanpa cacat, dan senyum di bibirnya bagaikan sinar fajar, menghangatkan hati orang-orang. Saya datang ke sini hari ini untuk meminta sesuatu. Chen Qingyuan langsung ke intinya. Minumlah tehmu dulu. Kalau dingin, rasanya akan hilang. Sang pangeran mengambil secangkir teh yang harum sempurna dan memberi isyarat kepadanya. Cuan, Chen Qingyuan dan Chang Ziqiu mengangkat cangkir mereka dan menyesapnya. Tidak perlu khawatir tentang keamanan tehnya. Jika Langya Villa benar-benar ingin berurusan dengan kedua junior itu, hal itu tidak perlu dilakukan. Lagi pula, Langya Villa adalah teman, bukan musuh, dan dapat dipercaya. Mencari seseorang. Setelah minum secangkir teh, sang pangeran berbicara. Bagus. Mendengar ini, alis Chen Qingyuan berkedut sedikit, kagum pada kemampuan berhitung sang pangeran, yang sungguh menakjubkan. Siapa yang kamu cari? Pangerannya tampan, penampilannya agak lemah lembut, dan suaranya lembut. Tidak bisakah sang pangeran mengetahuinya? Chen Qingyuan bertanya. Meskipun aku tahu sedikit tentang seni Kimen Dunjia, aku tetaplah manusia biasa. Bagaimana aku bisa tahu apa yang dipikirkan Chen Yuzi? Nama pangeran itu adalah Nangongge. Alam Kunlun, Jiang Liubai. Chen Qingyuan menyebutkan sebuah nama. Oh, mata Nangongge sedikit menyipit, ekspresinya acuh tak acuh, kenapa kau mencarinya? Saudara Chang selalu mendengar nama Jiang Liubai, tetapi tidak pernah berkesempatan untuk melawannya. Kali ini, saya datang mengunjunginya untuk mencari keberadaan Jiang Liubai dan melawannya. Chen Qingyuan mendorong Chang Ziqiu keluar, melakukannya dengan mudah dan tanpa mengubah ekspresinya. Petik 2 petik 2. Chang Ziqiu terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Ya, Nangongge menatap Chen Qingyuan dalam-dalam, seolah-olah dia bisa melihat kebohongannya. Namun, Nangongge tidak mengungkapkannya. Sungguh, saya tahu di mana Jiang Liubai berada. Berapa biaya yang diperlukan untuk memperoleh informasi? Chen Qingyuan secara mental siap berdarah. Tidak, itu gratis. Meskipun ini adalah pertama kalinya Nangongge bertemu dengan Chen Qingyuan, dia mengenal Chen Qingyuan dengan sangat baik dan telah mempelajari kesukaan dan wataknya secara menyeluruh. Hei, kau bajingan kecil. Semakin Chen Qingyuan memandang Nangongge, semakin dia menyukainya. Tidak seperti seseorang yang ingin membagi keuntungan dengan saya 40% dan 60%. 2 tahun lalu, saya bertemu Jiang Liubai. Nangongge mulai menceritakan kisah persahabatannya dengan Jiang Liubai. Kultivasinya tak tertandingi di antara rekan-rekannya, dengan 1 kaki di tahap penyeberangan kesengsaraan. Namun, ia masih sedikit kurang, jadi ia datang ke Langya secara khusus, berharap saya bisa membimbingnya. Dia akan segera menerobos alam kesengsaraan. Orang ini benar-benar mesum. Jika Chen Qingyuan ingat dengan benar, Jiang Liubai kira-kira seusia dengannya, kurang dari 100 tahun. Akan sulit menemukan seorang kultivator di tahap penyeberangan kesengsaraan yang berusia di bawah 100 tahun bahkan dalam puluhan ribu tahun. Dia memang makhluk yang mengerikan. Nangongge mengangguk memuji. Jiang Liubai memiliki 2 jiwa dalam 1 tubuh. Bakatnya begitu tinggi sehingga sulit ditemukan dalam 100.000 tahun. Melihat dunia saat ini, hanya Chen Yuzi yang bisa melampauinya. Pangeran sudah mengatakannya, aku tidak bisa melakukannya. Chen Qingyuan berkata dengan rendah hati. Kamu tidak bisa. Kata-kata ini keluar dari mulut Nangongge, ditambah dengan ekspresi setengah tersenyumnya, ada sesuatu yang lain di balik kata-katanya. Petik 2. Chen Qingyuan terdiam dan tidak peduli untuk memperhatikan. Sejujurnya, lokasi Jiang Liubai saat ini agak jauh dari sini. Lokasinya di wilayah Bintang Lizi, Bintang Tiankui, negara bagian Liang. Nangongge berhenti menggoda dan berbicara dengan serius. Wilayah Bintang Lizi. Chen Qingyuan mengerutkan kening sambil berpikir, sedikit keterkejutan terpancar di matanya, bukankah itu tanah tandus di Zhu? Apa yang dilakukan Jiang Liubai di sana? Dia ingin menerobos wilayah itu dan mengatasi kesengsaraan. Ada peluang baginya di sana. 2 tahun lalu, Jiang Liubai datang ke Villa Langya dan berbincang dengan saudara Nangong. Saudara Nangong menyarankan agar ia pergi ke tempat terpencil. Oh, begitu. Chen Qingyuan mengerti dan mengangguk kecil. Setelah mengetahui lokasi pasti Jiang Liubai, Chen Qingyuan berdiri dan bersiap untuk berangkat.
Del, teriak Nangongge. Apa lagi yang ingin Anda katakan, tuanku? Chen Qingyuan berhenti sejenak dan menundukkan pandangannya, menatap Nangongge yang sedang duduk. Saya melihat nasib Chen Yuzi telah berubah, jadi saya ingin meramalnya. Garis merah tipis, tak kasat mata, muncul dan menghilang di atas kepala Chen Qingyuan. Tak seorang pun bisa melihatnya, hanya mata saudara laki-lakinya, Nangong. Murid suci sejati, satu-satunya di dunia. Oh, Chen Qingyuan menunjukkan sedikit ketertarikan dan duduk. Pangeran, apakah saya perlu membayar untuk meramal? Kalau iya, itu saja. Bebas. Nangongge terkekeh. Baiklah, bagaimana saya bisa bekerja sama dengan Anda? Tentu saja Chen Qingyuan tidak akan menolak ramalan gratis tersebut. Aku akan meminjamkanmu sehelai rambut. Kata Nangongge, memberi. Chen Qingyuan menggunakan jari telunjuknya sebagai pisau, memotong sehelai rambut hitam dari pelipisnya, dan menyerahkannya. Saat mengulurkan tangan untuk mengambil rambut itu, api biru samar muncul di telapak tangan Nangongge, langsung membakar rambut itu. Lalu, dia perlahan-lahan menutup matanya dan menghitung dengan jari-jarinya. Sesaat kemudian, Nangongge menarik kembali tangan kanannya yang terangkat, membuka mata kuningnya, sedikit mengernyit, dan menatap Chen Qingyuan dengan pandangan aneh, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi mengurungkan niatnya. Bicaralah. Melihat ekspresi wajah Nangongge, Chen Qingyuan merasa gatal dan cemas, takut terjadi sesuatu, jadi dia buru-buru mendesaknya. Kamu, seharusnya punya anak. Setelah terdiam cukup lama, Nangongge pun menyampaikan kesimpulan yang telah disimpulkannya. Kamu bilang aku punya anak. Chen Qingyuan langsung tertawa, omong kosong, aku masih perawan, sendirian, bagaimana aku bisa punya anak? Chang Ziqiu menyaksikan kegembiraan itu dengan ekspresi yang sangat kaya. Sejujurnya, dia tidak percaya Chen Qingyuan bisa punya anak, dan kemungkinan besar perhitungan Nangongge salah. Aku tidak akan membuat kesalahan, tegas Nangongge. Jika aku menyimpulkannya, hanya ada dua kemungkinan. Rahasianya tidak dapat diprediksi, kemampuanku terbatas, dan aku tidak dapat menembusnya, atau, aku akan mengungkap kebenaran, tanpa kesalahan sama sekali. Sama seperti alasan rumit Chen Qingyuan, Nangongge telah menghitungnya berkali-kali, tetapi semuanya merupakan pemandangan kacau yang tidak dapat dipahami. Tidak mungkin, kamu pasti salah kali ini. Chen Qingyuan paling-paling hanya mendengarkan musik dengan tenang, menjaga kebersihan dirinya, dan tidak terlalu banyak terlibat dengan lawan jenis. Seorang anak tiba-tiba muncul entah dari mana, bahkan seekor anjing pun tidak akan mempercayainya. Chang Tua, apakah kau percaya? Chen Qingyuan menoleh ke arah Chang Ziqiu dan bertanya. Menanggapi hal ini, Chang Ziqiu menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun, jelas mempertanyakan perhitungan Nangongge. Jika Chang Ziqiu mengatakan Chen Qingyuan akan bangkrut, dia pasti akan mempercayainya sampai batas tertentu. Namun, untuk memiliki anak, itu sama sekali tidak mungkin. Tuan, Anda masih perlu melatih keterampilan Anda, jangan malas. Chen Qingyuan tidak menganggapnya serius. Maafkan kekasaran saya dan karena telah mengatakan satu hal lagi. Pelayan bergaun putih di sampingnya tak tahan lagi. Ia tak bisa membiarkan orang luar memfitnah kemampuan sang pangeran. Ia membungkuk dan berkata dengan serius, sang pangeran memiliki murid dan mata dewa, dan dapat melihat rahasia alam semesta. Selama ratusan tahun, tak pernah ada contoh sang pangeran membuat kesalahan dalam perhitungannya. Setelah selesai berbicara, pelayan berpakaian putih itu menyadari bahwa ia telah melanggar aturan dan bersikap kasar kepada tamu terhormat. Ia meminta maaf kepada sang pangeran dan berkata, saya bersalah. Saya bersedia pergi ke aula hukuman untuk menerima 50 cambukan tongkat. Lalu, pembantu berpakaian putih itu berbalik. Di luar paviliun kuno, hanya seorang pelayan berok merah muda yang melayani, dengan wajah tanpa ekspresi. Nangongge tampak acuh tak acuh, karena telah melihat situasi serupa berkali-kali. Bukan berarti Nangongge tidak berperasaan, hanya saja aturan tidak bisa dilanggar. Bagaimana mungkin seorang pelayan mengganggu tuan rumah dan tamu saat mereka sedang minum teh dan mengobrol? Sekalipun itu tindakan melindungi tuan rumah, tindakan itu tidak dapat diterima dan dapat dengan mudah membawa aib bagi keluarga. Setelah aturan ditetapkan, aturan tersebut harus ditegakkan. Jika kita membuat pengecualian hari ini, kita pasti akan membuat pengecualian lagi besok. Jika ini terus berlanjut, tuan tidak akan menjadi tuan, dan menteri tidak akan menjadi menteri, dan bencana pasti akan terjadi. Saya tidak menyalahkannya. Chen Qingyuan melihat ke belakang pelayan berpakaian putih yang berjalan maju untuk disalahkan, dan berkata bahwa dia tidak marah. Tidak apa-apa, itu aturan yang ditetapkan oleh nenek moyang kita. Nangongge tersenyum tipis. Aturan sekte yang kuat itu sangat ketat. Chen Qingyuan mengeluh. Begitu dia selesai berbicara, dia berdiri dan berjalan pergi. Beritanya sudah diterima. Jangan buang waktu lagi. Bertindak cepat. Chang Ziqiu mengikutinya dari dekat, bersiap menuruni gunung melalui rute yang sama dengan yang dilaluinya. Chen Yuzi, ramalan yang kubuat untukmu ini tidak akan pernah salah. Paling cepat 6 bulan, atau paling lama 2 tahun, kau akan punya anak. Nangongge menatap punggung Chen Qingyuan saat dia berjalan pergi dan berkata dengan pasti.
Meskipun saya tidak tahu dari mana anak itu berasal, itu pasti benar. Nangongge dengan jelas menangkap sedikit fluktuasi kehendak dewa. Setelah mendengar kata-kata Nangongge, Chen Qingyuan tidak menjawab dan tidak mempercayai sepatah kata pun. Dia pasti sedang membodohi orang, atau dia salah perhitungan. Namun, jauh di lubuk hati Chen Qingyuan, masih ada sedikit kekhawatiran. Menurut informasi dari berbagai sumber, evaluasi Lang Yazi pada dasarnya sama. Mata surga dapat meramalkan segalanya tanpa melewatkan satu hal pun. Yang tidak diketahui dunia luar adalah bahwa banyak leluhur Lang Yavila yang jauh lebih rendah darinya dan merasa malu terhadap diri mereka sendiri. Chang Tua, apakah menurutmu heksagram Lang Yazi itu mungkin? Sambil bergegas di jalan, Chen Qingyuan melirik Chang Ziqiu di sampingnya, dan merasakan kedamaian pikiran yang langka di hatinya. Kamu harus bertanya pada dirimu sendiri. Bagaimana aku bisa tahu? Jawab Chang Ziqiu, mungkinkah kamu sudah kehilangan keperawananmu dan bahkan tidak menyadarinya? Pergilah, aku yakin kamu masih perawan. Aku bisa menjamin itu. Chen Qingyuan sangat yakin akan hal ini. Lalu apa yang kau khawatirkan? Kemungkinan besar, deduksi Lang Yazi salah. Bagaimana bisa punya anak kalau tidak perawan? Aku tetap tidak boleh sembarangan meramal nasib di masa depan. Itu terlalu menjijikkan. Chen Qingyuan memutuskan untuk menjaga jarak dari lawan jenis dalam beberapa tahun ke depan, tidak mendengarkan musik atau menonton tari, untuk mencegah terjadinya bencana. Apakah kamu kadang-kadang merasa takut? Chang Ziqiu merasa gembira. Kalau itu terjadi padamu, apa kau tidak takut? Balas Chen Qingyuan, bayangkan saja, saat kau sedang dalam perjalanan menuju pertempuran demi Tao, tiba-tiba ada bocah nakal yang muncul dan menarik kakimu agar kau tidak bergerak. Mengerikan sekali rasanya. Chang Ziqiu memiliki imajinasi yang kaya dan secara alami membentuk gambaran dalam benaknya, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bergidik. Itu sungguh menakutkan. Keduanya berhenti memikirkan hal-hal acak dan mempercepat langkah mereka. Ada pula daerah bintang terpencil di negara kekaisaran, tempat tinggal manusia fana yang tak terhitung jumlahnya. Setengah bulan kemudian, setelah menghabiskan banyak sumber daya, kami akhirnya tiba di tujuan. Ketika bidang bintang tercapai, langit kehilangan bintang. Energi spiritualnya tipis dan hanya ada sedikit praktisi di sini. Di planet ini, ratusan negara bersaing satu sama lain dan manusia saling bertarung. Jika Chen Qingyuan dan Chang Ziqiu menyerang makhluk-makhluk di bintang Tianque, itu akan menjadi serangan pengurangan dimensionalitas. Bisakah Jiang Liubai benar-benar menemukan kesempatan untuk menerobos ke alam kesengsaraan dengan melakukan perjalanan ke alam fana yang begitu terpencil? Hanya dengan pandangan sekilas, mereka berdua dapat melihat seluruh pemandangan langit tanpa bintang. Dengan satu langkah, ia menempuh jarak yang tak terhitung banyaknya, dan dalam beberapa tarikan napas, ia telah sampai di wilayah negara Liang. Mengapa aku tidak bisa merasakan aura Jiang Liubai? Chang Ziqiu melakukan teknik misterius itu tetapi tidak menyadari adanya fluktuasi energi spiritual, dan sedikit mengernyit. Tenang saja, Chen Qingyuan dengan cepat mengetahui pembagian wilayah negara bagian Liang. Jika Anda mencari di setiap tempat dengan teliti dan mendekatinya, Anda pasti akan menemukan jejak Jiang Liubai. Hanya butuh waktu paling lama 10 hari. Kamu ke kanan, aku ke kiri, kata Chen Qingyuan. Tuo, Chang Ziqiu mengangguk. Jadi, mereka berdua berangkat bersama. Sebuah negara fana, yang wilayahnya kecil. Hanya dalam beberapa hari, keduanya telah menyaring lebih dari separuh kasus. Pada hari ini, senja telah tiba, dan jejak samar hukum spiritual ditangkap oleh Chen Qingyuan. Itu dekat. Mata Chen Qingyuan terfokus, dan dia berjalan perlahan ke arah asal energi spiritual itu. Sebuah rumah teh dengan 7 atau 8 meja. Seorang pelayan berpakaian linen kasar berdiri di pintu kedai teh, memegang kain lap yang agak menghitam di tangannya, menyambut pelanggan. Pelayan, bawakan sepoci teh. Chen Qingyuan berjalan ke pintu kedai teh dan memberikan instruksi kepada pelayan. Ya, pelayan itu menundukkan kepalanya dan berkata. Saat dia berbalik, sekilas tatapan dingin terpancar di sudut mata pelayan itu. Bagaimana bisa ada praktisi di sini? Pelayan itu bingung dan tidak menunjukkannya. Tuan, teh Anda. Tak lama kemudian, pelayan datang sambil membawa sepoci teh. Terima kasih. Chen Qingyuan mengeluarkan sejumlah uang logam dari pinggangnya dan menyerahkannya kepada pelayan, sisanya adalah tip untuk Anda. Terima kasih, Tuan. Pelayan itu menerima uang itu dengan wajah tanpa ekspresi. Siapa orang ini? Apakah dia mengenali saya? Beri aku tip, apa maksudnya? Mempermalukanku. Pelayan itu memiliki banyak keraguan dalam benaknya, tetapi dia tampak tenang dan tanpa gejolak emosi apapun. Setelah menyesap teh duniawi, saya merasa teh itu memang pahit dan tidak memiliki daya tarik spiritual apapun. Meski tehnya jelek, tapi suasana hatiku sedang baik. Rasanya sangat menyenangkan menyaksikan para monster teratas di negara kekaisaran melayani manusia dari dekat. Chen Qingyuan sengaja tidak mengungkapkan identitas Jiang Liubai, hanya untuk bersenang-senang. Lagi pula, jika saya melewatkan hari ini, tentu tidak akan mudah untuk meminta Jiang Liubai menyajikan teh dan air di masa mendatang. Pelayan, ambilkan sepoci teh lagi.
Chen Qingyuan segera menghabiskan isi panci dan mulai memberi perintah. Oke, tunggu saja apa yang terjadi, jangan membuat masalah. Jiang Liubai dengan patuh membawakan teh. Jiang Liubai datang ke tempat terpencil, menyatu dengan dunia fana, dan mengasah hati Tao-nya. 2 tahun kehidupan fana telah memungkinkan Jiang Liubai mengalami berbagai hal dan menyentuh elemen-elemen kunci untuk memasuki alam penyeberangan kesengsaraan. Dengan 3 hingga 5 tahun lagi, ia pasti akan dapat memasuki alam penyeberangan kesengsaraan dalam sekejap. Kunjungan mendadak Chen Qingyuan membuat Jiang Liubai lengah. Tentu saja, Jiang Liubai belum mengetahui identitas Chen Qingyuan. Ia hanya tahu bahwa orang ini bukan orang biasa dan perlu diwaspadai. Pada saat ini, Chang Ziqiu, yang tampak kelelahan, berjalan cepat ke dalam kedai teh. Begitu menemukan Jiang Liubai, Chen Qingyuan mengirim pesan kepada Chang Ziqiu. Di saat yang sama, ia juga meminta Chang Ziqiu untuk sedikit menyembunyikan keberadaannya, tidak mengungkap identitas Jiang Liubai, dan mempermainkannya terlebih dahulu. Pelayan, minta dapur untuk memasak 2 hidangan. Chang Ziqiu baru saja duduk ketika dia berteriak keras kepada Jiang Liubai yang berdiri di sampingnya. Petik 2. Jiang Liubai jelas merasakan fluktuasi energi spiritual di tubuh Chang Ziqiu, dan dia curiga bahwa kedua praktisi ini sengaja memanfaatkannya. Setelah hening sejenak, Jiang Liubai tidak marah dan melayani dengan patuh. Saat ini, bahkan murid langsung para petinggi di Dizu pun harus keluar dan mencari uang. Sungguh tidak mudah, minum teh dan makan makanan. Malam tiba, kedai teh bukan wisma, sudah waktunya tutup. Kecuali Chen Qingyuan dan Chang Ziqiu, tamu lainnya telah pergi. Para tamu yang terhormat, tokonya tutup. Penampilan Jiang Liubai sangat biasa, gelap dan kasar, dan dia jelas telah mengubah penampilannya. Baiklah, kalau begitu kami akan datang lebih awal besok. Chen Qingyuan berdiri dan berkata sambil tersenyum tipis, teh di sini lumayan enak. Aku sudah memutuskan untuk datang ke sini setiap hari. Minum teh membuatku merasa bahagia, baik secara fisik maupun mental. Aku ikut juga. Setelah mengikuti Chen Qingyuan selama bertahun-tahun, Chang Ziqiu telah menjadi orang jahat. Ia tampak dingin di permukaan, tetapi sebenarnya ia menjadi semakin pendiam. Rasanya hebat bisa menindas iblis yang berkuasa. Kalian berdua berpakaian bagus. Sungguh suatu berkah bagi toko kami karena kalian sering datang berkunjung. Pemilik kedai teh itu adalah seorang pria parubaya. Ia maju dan membungkuk sambil tersenyum ramah. Aku harus sering datang. Chen Qingyuan berkata, tidak, aku harus datang setiap hari. Siapa, kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Pada saat ini, Jiang Liubai tak berdaya, tatapan ini jelas ditujukan padanya, dan tatapannya berubah dari tenang menjadi tajam. Aura yang terpancar dari tubuhnya membuat pemilik kedai teh di sebelahnya merasa tercekik, wajahnya pucat, dan kakinya gemetar tanpa sadar. Aku tak dapat menahannya lagi. Chen Qingyuan dan Chang Ziqiu saling berpandangan dan tertawa diam-diam. Nama saya Chang Ziqiu. Saya pernah mendengar reputasi rekan Daois Jiang dan ingin menantangnya berduel dan bertukar pikiran. Chang Ziqiu benar-benar ingin bertarung dengan Jiang Liubai dan mengasah kemampuannya untuk tumbuh. Bei Huang Chang Ziqiu. Setelah berpikir sejenak, Jiang Liubai menemukan identitas karakter yang sesuai dalam benaknya. Benar sekali, Chang Ziqiu mengangguk setuju. Dan kamu, Jiang Liubai tidak dapat melihat identitas Chen Qingyuan, dia hanya merasa auranya luar biasa. Li Si, jawab Chen Qingyuan. Nama ini, apakah benar atau salah? Jiang Liubai merasa diperlakukan seperti orang bodoh dan terdiam. Pemilik kedai teh yang berdiri di sana memandang percakapan ketiga orang yang tidak dapat dijelaskan itu dengan ekspresi bingung di wajahnya. Rekan Taois, apakah kamu berani bertarung? Tantang Chang Ziqiu. Jawab aku satu pertanyaan lagi, dan aku akan menerima tantanganmu. Jiang Liubai agak aneh. Kamu bertanya. Suasana di kedai teh menjadi tegang dan menyedihkan. Bosnya tercengang, menatap Jiang Liubai dengan tatapan tak percaya. 2 tahun lalu, ia menerima Jiang Liubai karena kasihan melihat penampilannya yang menyedihkan. Tiba-tiba, Jiang Liubai memancarkan aura seorang atasan, yang membuat sang bos tidak dapat menerima dan ketakutan. Bagaimana kamu tahu di mana aku? Tidak seorang pun memperhatikan pemilik kedai teh itu. Ini, Chang Ziqiu menatap Chen Qingyuan, tidak tahu apakah dia harus mengatakannya atau tidak. Pangeran Langya, Chen Qingyuan tidak menghindarinya. Karena sang pangeran telah mengungkapkan lokasi Jiang Liubai, dia pasti tidak takut jika Jiang Liubai mengetahuinya. Tidak heran, Jiang Liubai tidak terkejut dengan jawaban ini. Ia tidak menyalahkan Pangeran Langya, karena mengingat karakter pangeran, pasti ada makna tersembunyi di balik permintaannya untuk mengungkapkan keberadaannya. Pangeran Langya adalah seorang abadi yang terbuang dan tidak akan pernah mengkhianati kepercayaannya. Ini adalah sesuatu yang dapat dijamin oleh banyak orang kuat di negara kekaisaran. Di mata generasi yang lebih tua, hanya Pangeran Langya yang paling istimewa. Mereka tidak berani memperlakukannya seperti pemuda dan memperlakukannya dengan penuh hormat. Pangeran telah melakukan beberapa ramalan 2 tahun lalu dan telah mengetahui jalan Jiang Liubai menuju terobosan, disertai dengan peluang besar. Menetapkan pikiran dalam urusan duniawi hanyalah langkah pertama.
Faktor kuncinya adalah Chen Qingyuan. Alasan mengapa Pangeran Langya memberitahu Chen Qingyuan lokasi Jiang Liubai secara gratis adalah karena Jiang Liubai telah membayar tagihannya 2 tahun lalu. Sekarang setelah kamu mendapatkan jawabannya, kapan kita akan bertarung? Chang Ziqiu sangat ingin mencoba. Sekarang, Jiang Liubai baru saja menuangkan teh untuk mereka berdua, dan ia dipenuhi amarah. Ia pikir itu hanya kebetulan dan ia bisa saja mengusir mereka, tetapi mereka sengaja mempermainkannya, dan ia harus mencari cara untuk membalas mereka. Setelah mengatakan itu, Jiang Liubai kembali ke penampilan aslinya. Tingginya 9 kaki dan berpakaian hitam. Rambut hitamnya yang halus dijepit erat dengan jepit rambut kayu, dan beberapa helai rambut di pelipisnya bergoyang sedikit tertiup angin yang bertiup dari pintu. Alisnya tajam bak pedang, mata seperti bintang, bibir merah darah bak sayatan pisau, fitur wajah halus, dan tepi tajam. Dia memancarkan aura yang dingin dan menyendiri, dengan kedua tangannya di belakang punggung, bagaikan seorang raja yang berdiri di atas 9 langit, dengan bangga dan mandiri. Di dunia yang luas, sendirian, rasa kesepian muncul di matanya yang dalam. Ah, pemilik kedai teh terkejut. Sebagai manusia biasa, ia belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya dan pingsan. Sebelum pergi, Jiang Liubai menjentikkan jarinya ke alis sang bos, sambil mendoakannya agar selalu sehat dan panjang umur, sebagai balasan atas perawatannya selama 2 tahun terakhir. Suara mendesing. Terdengar suara hembusan angin kencang, ketiga orang itu pun menghilang dari tempat semula dan muncul di atas awan. Ayo, Lao Chang, kamu harus melakukan yang terbaik. Chen Qingyuan menyemangatinya. Chang Ziqiu dan Jiang Liubai saling memandang tanpa sepatah kata pun. Sebuah pusaran udara kecil mengembun di kehampaan di sekitar mereka, dan jejak hukum samar-samar terlihat saat mereka saling menguji. Ayo bertarung. Chen Qingyuan mundur ke tempat yang aman, mengeluarkan buah spiritual dan anggur berkualitas, lalu berkata dalam hati. Tidak ada kata terlambat untuk menonton keseruannya. Penonton biasa. Ledakan. Setengah batang dupa waktu berlalu sebelum akhirnya terjadi pergerakan. Di area antara kedua sisi, kekosongan tak lagi mampu menahan tekanan hukum dan tiba-tiba meledak. Dalam sekejap, Chang Ziqiu dan Jiang Liubai menyerang pada saat yang sama. Chang Ziqiu memegang modal erat-erat di tangannya. Kekuatan pedang menjangkau langit, berdengung. Pola ikan yin yang muncul di bawah kaki Jiang Liubai, berdiameter 1000 kaki dan beriak-riaknya seperti air. Dentang, Chang Ziqiu memegang pisau dengan kedua tangannya dan menebasnya sekuat tenaga. Jiang Liubai hanya mengangkat tangannya dan melambaikannya, menangkis kekuatan pedang Chang Ziqiu dengan telapak tangan di udara. Ia berdiri di tempatnya, matanya bagai obor dan jubah hitamnya berkibar. Gerakan pertama adalah ujian, lalu dia bertarung lagi, mengeluarkan kekuatan yang semakin kuat. Chen Qingyuan, yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan, terpaku di sana, matanya berbinar cemerlang saat ia bergumam, cepat dan seriuslah. Jangan buang-buang waktu. Dia makan lebih dari selusin buah spiritual dan minum 2 pot anggur berkualitas. Pertarungan di lapangan berlangsung selama beberapa ronde. Tidak ada yang terluka. Mereka masih menguji kekuatan dan kelemahan masing-masing, dan tidak ada yang mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Sungguh membuat frustrasi. Chen Qingyuan ingin tahu bagaimana Chang Ziqiu mengolah warisan leluhurnya ke berbagai tingkatan, dan dia juga ingin memahami kekuatan mengerikan dari jiwa ganda Jiang Liubai dalam satu tubuh. Meskipun itu hanya perkelahian antar anak-anak, itu sangat menarik untuk ditonton. Lao Hei menjulurkan kepalanya dari balik lengan bajunya dan menyaksikan dengan penuh minat. Seperti Chen Qingyuan, ia makan sambil menikmati pertempuran. Berdasarkan informasi yang tersedia saat ini, Jiang Liubai telah mencapai tahap setengah langkah kesengsaraan, yang cukup membuatnya dipandang rendah oleh rekan-rekannya. Diperkirakan hanya para pengikut Buddha di timur yang dapat dibandingkan dengannya. Chang Ziqiu hanya memiliki tingkat kultivasi fusi tahap akhir, tetapi ia mewarisi warisan dari leluhurnya dan kecepatan kultivasinya sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir. Ledakan. Pertarungan tiba-tiba berubah menjadi lebih buruk. Kekuatan Yin dan Yang Qiankun menyelimuti sebagian besar langit berbintang, menutupi area tempat Chang Ziqiu berada. Tiba-tiba, tubuh Chang Ziqiu tenggelam dan kecepatannya melambat. Dalam sekejap, Jiang Liubai turun dari atas, mengendalikan metode Yin dan Yang dan melancarkan telapak tangan. Ledakan. Karena Chang Ziqiu secara tidak sengaja terkena sihir, ia terjebak dalam dilema sihir Yin dan Yang, dan gerakannya lambat. Oleh karena itu, Chang Ziqiu tidak langsung melawan dan meraih telapak tangan Jiang Liubai. Tubuhnya jatuh dengan cepat, rambutnya acak-acakan, dan setetes darah mengalir dari sudut mulutnya. Pakaian di tubuh bagian atasnya robek menjadi beberapa bagian, membuatnya tampak sangat acak-acakan. Desir. Setelah menerima pukulan keras, Chang Ziqiu menebas dengan pedangnya, menghancurkan hukum Yin Yang memenjarakan kekosongan, dan gerakannya tidak lagi terbatas. Karena berdarah, ayo bermain sungguhan. Chang Ziqiu menyeka darah dari sudut mulutnya, tatapannya menjadi sangat dingin, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia memegang modao di tangan kirinya dan menggambar garis pada bilahnya dengan tangan kirinya. Merobek. Telapak tangannya terluka oleh bilah pisau dan darah mengalir deras.
Yang anehnya, darah itu tidak jatuh, tetapi ditelan oleh Mo Dao. Dalam beberapa tarikan napas, Mo Dao meminum darah, seluruh tubuhnya memerah, dan ia memancarkan beberapa helai aroma dingin dan dingin. Suhu kehampaan di sekitarnya turun tajam, bahkan membeku. Menarik, Jiang Liubai awalnya mengira Chang Ziqiu tidak memiliki banyak kemampuan, jadi ia hanya bermain dengannya beberapa ronde dan kemudian mengalahkannya. Namun, Chang Ziqiu justru mampu menahan serangan telapak tangannya dan masih memiliki kekuatan untuk bertarung, seolah menyembunyikan kemampuan yang lebih kuat. Di antara orang-orang seusianya, hanya ada satu orang yang dapat dianggap serius oleh Jiang Liubai. Chen Qingyuan. Jiang Liubai sudah bertahun-tahun tidak bertemu Chen Qingyuan. Ia berharap bisa bertanding dengannya saat mereka bertemu lagi nanti. Datang lagi. Begitu dia selesai berbicara, Chang Ziqiu, yang memegang Mo Dao yang berlumuran darah, bagaikan dewa iblis kuno, kakinya menghancurkan kehampaan dan cahaya pedang berkelebat. Merayu, angin dingin yang kencang bertiup, dan Jiang Liubai tampak tak mampu menahan diri lagi. Cahaya putih berkelebat di antara alisnya, dan matanya berubah warna, satu hitam dan satu putih, satu yin dan satu yang. Dua jiwa dalam satu tubuh, mengendalikan yin dan yang, menjaga keseimbangan yang tidak dapat dipecahkan, masa depan menyimpan kemungkinan yang tak terbatas. Ledakan. Putaran pertempuran kedua dimulai, dan intensitas pertempuran beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Chen Qingyuan menyaksikan dengan penuh minat, matanya berkedip tanpa henti, dan dia berkata dengan cemerlang, inilah yang layak untuk ditonton. Saat Lao Hei menyaksikan pertempuran itu, hatinya berdebar kencang. Ia berpikir, anak muda zaman sekarang terlalu menakutkan. Dahulu kala, saat Lao Hei masih di Akademi Daoyi dan belum dikurung di ruangan kecil yang gelap, dia sering melihat para kultivator alam fusi di akademi tersebut bertarung satu sama lain, tetapi dia jauh lebih rendah dibandingkan kedua orang di depannya. Pedang berdarah, warisan leluhur. Pedang itu menebas dengan kekuatan yang jauh melampaui kemampuan tubuh. Chang Ziqiu menjadi semakin berani seiring berjalannya pertempuran. Pedangnya menembus penghalang yin yang dan menebas kekosongan dengan 100.000 pohon, membuat Jiang Liubai mustahil untuk membentuk formasi yin yang. Kamu sangat kuat, tetapi kultivasimu sedikit kurang, dan ranah pedangmu masih belum memadai. Setelah lebih dari 100 ronde, Chang Ziqiu hanya menyebabkan beberapa luka kulit ringan pada Jiang Liubai. Jiang Liubai membiarkan dia mengerahkan segenap kemampuannya, memastikan dia telah mengerahkan segenap kemampuannya, dan kemudian dia beralih dari bertahan ke menyerang, dengan maksud untuk mengakhiri pertarungan. Ketika aku datang ke dunia, aku akan menjadi tak terkalahkan. Begitu kata-kata ini terucap, kekuatan yin dan yang keluar dari telapak tangannya, memenjarakan Mo Dao di tangan Chang Ziqiu di udara. Lalu ia berkata, perintah dan hukum itu langsung membanjiri dan menenggelamkan Chang Ziqiu. Ledakan. Kehampaan dalam radius 10.000 kaki meledak dan hancur. Chang Ziqiu dipenuhi bekas luka dan tampak mengerikan. Ini adalah serangan kekuatan penuh Jiang Liubai, dan bahkan seorang kultivator yang baru saja memasuki alam kesengsaraan tidak dapat menahannya. Di kejauhan, Pak Tuan berbisik, kau pikir kau tak terkalahkan? Beraninya kau berkata begitu, sombong sekali. Jika aku tidak ada di sana, dunia akan menjadi milik zamannya. Chen Qingyuan menggema, kakak, kau terdengar sangat sombong. Si tua hitam tidak senang dan berkata, anak muda zaman sekarang sama sekali tidak tahu bagaimana caranya bersikap rendah hati. Petik 2 petik 2. Chen Qingyuan hanya diam saja. Jiang Liubai memang punya kualifikasi untuk menjadi sombong. Jika ia ditempatkan di era manapun, selama ia tidak mati muda, ia akan tetap tak terkalahkan seumur hidupnya. Sangat disayangkan bahwa saat ini merupakan masa yang sangat makmur dan berkembang pesat. Tidak peduli seberapa kuat Jiang Liubai, dia tidak akan pernah bisa mendominasi segalanya. Hilang. Chang Ziqiu menatap Mo Dao yang gemetar di tangannya, yang sebenarnya terperangkap oleh hukum yin yang. Meskipun tubuhnya tidak terluka parah, sungguh memalukan bagi seorang pendekar pedang jika pedang kesayangannya sendiri terperangkap. Tidak ada yang perlu disangkal tentang tidak terampilnya kita seperti orang lain. Adapun hati daunnya yang labil, jika itu adalah orang biasa yang sombong, mereka pasti tidak akan bisa menerimanya. Namun, Chang Ziqiu berbeda. Menang atau kalah bukanlah hal yang penting. Kuncinya adalah menyadari kekurangannya sendiri, bekerja keras untuk menjadi lebih kuat, dan kemudian melawan rekan-rekannya. Kamu sangat baik, itu hal yang langka. Jiang Liubai menarik kembali kekuatan gaibnya, matanya kembali ke kejernihan aslinya, dan kekuatan hukum menghilang terbawa angin. Saya berharap akan ada kesempatan bertarung lagi. Chang Ziqiu mengelus pedang di tangannya, membiarkannya perlahan tenang. Kemudian, ia menatap Jiang Liubai, menantikan percakapan mereka selanjutnya. Akan ada kesempatan. Tidak ada kebencian di antara keduanya, mereka hanya bertarung sebagai rekan, tidak perlu bertarung hidup dan mati. Meskipun Jiang Liubai berasal dari alam Kunlun, ia bukanlah orang yang haus darah. Setelah merapikan pakaiannya dan meminum beberapa pil spiritual berkualitas tinggi, Chang Ziqiu mampu mengendalikan luka-lukanya dan akan pulih paling lama dalam beberapa bulan.
Luar biasa. Chen Qingyuan bertepuk tangan dan memuji dengan keras. Chang Ziqiu kalah dalam pertarungan dan sedang dalam suasana hati yang buruk, jadi dia tidak menanggapi. Rekan Taois Lisi, kulihat kulit dan tulangmu tidak serasi. Kurasa kau menggunakan semacam penyamaran. Jiang Liuqi sangat penasaran dengan Chen Qingyuan dan ingin tahu identitas aslinya, siapa kau? Bukan siapa-siapa, kata Chen Qingyuan. Heh. Jiang Liuqi, yang mengenakan jubah hitam, berkata dengan dingin, kalau kau tidak mau bicara, lupakan saja. Pergilah sekarang selagi suasana hatiku sedang baik. Saya memiliki kesempatan yang ingin saya berikan kepada rekan Daois Jiang. Chen Qingyuan menyebutkan masalah utama. Tidak perlu. Jiang Liuqi langsung menolak dan bersiap untuk pergi. Jalan Yin dan Yang adalah warisan Kaisar Semu. Apakah kau benar-benar tidak membutuhkannya? Chen Qingyuan berkata dengan keras. Menendang. Mendengar suara itu, Jiang Liuqi berhenti setelah melangkah maju, lalu tiba-tiba berbalik dan bertanya, apa yang kau katakan? Rekan Taois Jiang, Anda bisa merasakannya. Sambil berbicara, Chen Qingyuan mengeluarkan selembar batu giok yang telah disiapkannya sebelumnya, yang di dalamnya terukir jejak pola Tao Yin Yang. Itu adalah gambar Yin Yang kuno di lantai 7 istana kuno. Untuk membuat Jiang Liuqi percaya, Chen Qingyuan tentu saja harus membuat persiapan yang memadai. Ini, Jiang Liuqi memeriksa slip giok itu dengan sedikit kecurigaan dan kehati-hatian. Pandangan ini benar-benar mengejutkanku. Ekspresi terkejut yang sulit disembunyikan muncul di wajah tampannya. Peta Tao yang tidak terlalu jelas memungkinkan Jiang Liuqi melihat jalan ke depan dalam Yin Yang Dao dan menemukan arahnya. Di mana kamu mendapatkannya? Jiang Liuqi memegang slip giok itu erat-erat dan bertanya. Peninggalan kuno di alam liar utara. Jawab Chen Qingyuan. Katakan padaku, apa tujuannya? Melalui jejak pola Dao pada slip giok, Jiang Liuqi yakin bahwa kesempatan itu ada dan pasti luar biasa. Namun, ia sangat berhati-hati terhadap orang asing di depannya dan tidak bisa begitu saja mempercayainya. Saya seorang pengusaha. Chen Qingyuan tersenyum tipis. Asalkan rekan Daois Jiang bersedia membayar sejumlah uang, saya akan memberitahu Anda lokasi reruntuhannya, dan bahkan akan memberikan warisan Kaisar Semu. Memberikan warisan kepada Kaisar Semu, apakah kau mampu melakukannya? Warisan Kaisar Semu. Jika masalah ini sampai terbongkar, sudah pasti akan menimbulkan kegaduhan besar dan tidak ada harapan untuk menghentikannya dalam waktu dekat. Tentu saja ada. Chen Qingyuan mengangkat sudut mulutnya, yakin, kalau kau tidak percaya, Daoyou Jiang, ikut saja denganku. Kalau ada sedikit saja kebohongan, hati Daoku akan runtuh dan jiwaku akan hancur. Kerutan di dahi Jiang Liuqi mengendur. Pria di depannya benar-benar berani bersumpah. Mungkinkah ini benar-benar keajaiban yang menakjubkan? Saya bertanya-tanya, jika benar-benar ada warisan kuasi kaisar, mengapa orang di depan saya tidak mengambilnya sendiri? Itu tidak masuk akal. Sejujurnya, warisan kuasi kaisar dari Dao Yin yang membutuhkan seorang kultivator dengan tipe yang sama untuk mendapatkannya. Saat ini, saya rasa hanya rekan Daois Jiang yang paling cocok, dan saya bersedia membantu Anda. Chen Qingyuan berkata dengan jujur. Sebaiknya kau tidak berbohong padaku. Jiang Liuqi berpikir lama dan berkata sambil berpikir. Setelah mempertimbangkan banyak aspek, saya merasa harus pergi ke sana. Pertama, pasti ada makna yang lebih dalam di balik pengungkapan keberadaan Pangeran Langya. Kedua, Lisi, di depan kita berani bersumpah, jadi itu pasti benar. Ketiga, tanda Yin Yang Dao di slip giok itu luar biasa dan sepadan dengan risikonya. Rekan Taois Jiang, di mana ketulusanmu? Chen Qingyuan berkata sambil tersenyum. Petik 2 petik 2. Mata Chang Ziqiu melebar. Orang ini benar-benar ingin mendapatkan keduanya. Sungguh menjijikkan. Tapi aku suka.